Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Kembali lagi bersama podcast saya Febriana. Untuk podcast kali ini saya tidak sendiri, melainkan bersama rekan saya, Kasela Ranti. Assalamualaikum, saya Kasela Ranti. Oke teman-teman, pada malam hari ini podcast kita bertema tentang redominasi nilai mata uang rupiah. Baik teman-teman, kalau kita berbicara tentang redominasi, itu berarti berkaitan dengan penyederhanaan nilai mata uang. Kalau berkaitan dengan mata uang, berarti kita berbicara tentang kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia selaku pemangku kebijakan keuangan. Oke, Pep. Ini menurut Febri sendiri ya. Iya. Kenapa sih redominasi itu perlu dilakukan? Contohnya kan kayak seperti negara Indonesia ini yang melakukan redominasi itu gimana sih maksudnya? Nah, oke Sel. Terima kasih atas tanggapannya. Jadi, kenapa redominasi itu perlu dilakukan oleh suatu negara? Nah, jadi kita ambil contohnya tadi seperti negara Indonesia yang telah disebutkan Sela ya. Jadi, tujuannya itu adalah terutama itu penguatan nilai mata uang rupiah, terus menstabilkan perekonomian Indonesia melalui inflasi rendah akibat mata uang yang kuat. Dan juga yang terakhir itu adalah untuk penguatan perekonomian Indonesia sendiri secara regional maupun secara global. Jadi gitu, Sel. Ya, oke deh, Pep. Jadi bagaimana sih apakah redominasi itu jika dilakukan suatu negara, apakah muncul sisi positif dan negatif atau malah lebih berdominan antara positif dan negatifnya gitu? Nah, jadi gini, untuk sesuatu negara yang melakukan redominasi nilai mata uang itu pasti ada sisi negatif dan juga sisi positifnya. Nah, jadi yang kita bahas terlebih dahulu akan berbicara tentang sisi negatifnya terlebih dahulu. Nah, berkaitan dengan sisi negatif itu teman-teman, yang pertama adanya terjadi kepanikan di masyarakat karena mereka tidak percaya. Nah, kemudian terjadilah suatu inflasi yang bisa itu dikatakan sangat parah di beberapa tahun pertama. Kemudian muncullah persepsi masyarakat dengan harga yang lama menjadi harga yang baru. Kemudian masyarakat susah membedakan antara redominasi dan juga sunering. Nah, untuk sisi positifnya sendiri, itu teman-teman, dengan adanya redominasi itu dapat menguatkan mata uang rupiah dan menstabilkan perekonomian Indonesia melalui inflasi rendah akibat mata uang yang sangat kuat tadi. Nah, jadi untuk redominasi ini itu dia lebih mendominan ke sisi yang positif dibandingkan ke sisi yang negatif. Jadi gitu teman-teman. Ya, bisa. Setuju deh kayak gitu tuh. Oke, nah lanjut nih Sel. Dan lanjut nih teman-teman. Jadi kita juga dapat nih membandingkan antara negara yang berhasil melakukan redominasi dengan negara yang tidak berhasil melakukan redominasi. Kita ambil nih contohnya. Untuk negara yang berhasil melakukan redominasi, kita ambil contohnya negara Turki. Untuk negara Turki, mereka berhasil melakukan redominasi karena Turki itu meredominasi uang lira secara bertahap, kurang lebih itu selama 7 tahun, teman-teman. Nah, dan juga memperhatikan stabilitas perekonomian dalam negaranya. Selama proses redominasi, kondisi perekonomian mereka juga terjaga. Juga inflasi juga harus tetap stabil. Dan kemudian hal inilah yang membuat negara Turki itu sukses dalam meredominasi nilai mata uang negaranya, Sel. Iya. Lalu kemudian untuk contoh negara yang tidak berhasil melakukan redominasi, kita dapat mengambil contoh dari negara Brazil. Nah, kenapa sih negara Brazil itu tidak berhasil dalam redominasi nilai mata uang negaranya? Nah, itu karena salah satunya yaitu pemerintahan Brazil itu tidak mampu mengelola inflasi yang pada waktu itu masih sekitar 500% per tahun. Selain itu juga teman-teman, rendahnya pemerintahan, tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan sehingga menjadi pangkal suatu masalah. Jadi kegagalan ini itu sekitar tahun 1986 sampai dengan 1990
89. Tetapi negara Brazil kemudian berhasil nih teman-teman, bisa sukses seperti negara Turki dalam meredominasi mata uang negaranya. Itu terjadi sekitar tahun 1994. Gitu ya. Berarti Iya. gini, Febri. Berarti perbandingan antara kedua negara dalam tahap mensukseskan redominasi ini berarti kayak cukup menarik lah ya. Iya, benar sekali. Cukup menarik, teman-teman. Abis itu jadi kayak dalam masing-masing pemerintahan itu kayak ada jatuh bangunnya gitu lah ya. Iya, betul. Pasti di suatu negara yang melakukan redominasi itu pasti ada jatuh bangunnya, teman-teman. Tidak secara langsung, Frontal ya. Iya, tidak langsung secara frontal, namun melalui tahap-tahap tertentu. Iya, iya. Nah, balik lagi nih, aku mau nanya lagi. Iya. Boleh nggak nih? Iya, boleh. Silakan. Nah, kan Bebas kayak kita. di negara kita ini kan mas kabarnya Iya. itu masih redominasi ini masih belum juga terrealisasikan kayak gitu tuh. Iya. Kira-kira kenapa sih Indonesia itu selalu mengalami kesulitan dalam melakukan redominasi, padahal negara Indonesia itu sudah direncanakan kebijakan redominasi ini dari tahun yang lalu, dari berapa tahun yang lalu gitu. Iya. Kenapa sih gitu? Nah, kenapa negara Indonesia itu belum juga terrealisasikan? Jadi untuk menurut Gubernur Bank Indonesia sendiri, bahwa kebijakan redominasi di Indonesia itu memerlukan jangka waktu selama kurang lebih 11 tahun. Nah, itu dimulai tahun 2018 ya, lah. Oh, berarti baru aja ya? Iya, kebijakan ini tuh akan dimulai beberapa fase, yaitu ada 3 fase tuh. Nah, jadi fase yang pertama itu teman-teman, ada persiapan awal terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu ada fase transisi. Dan yang ketiga itu ada fase finalisasinya. Nah, untuk ketiga fase ini, diperkirakan itu selesai sekitar tahun 2028 atau selambat-lambatnya itu sekitar tahun 2029. Sementara fase finalisasinya itu sendiri, teman-teman, akan dilakukan tahap fase out terlebih dahulu yang akan dimulai sekitar tahun 2025 sampai dengan 2029. Oh, berarti panjang ya jangka waktunya itu ya? Iya, benar sekali. Harus membutuhkan waktu yang begitu lama. Oh ya, terima kasih Kak. Kayaknya cukup jelas sekali pemaparan dari Kakak. Saya paham sekali dengan penjelasan Kakak pada malam hari ini. Oke, baik. Terima kasih juga kepada Sela karena telah meluangkan waktunya untuk dapat bergabung dalam podcast saya Febriana pada malam hari ini. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendengar pada malam hari ini. Semoga podcast kita pada malam hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Oke, saya Febriana, mohon undur diri. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!